Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya hingga detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ibadah yang mulia adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yang laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini dapat menambah ilmu, wawasan, iman, takwa kita kepada Allah, serta mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang mana ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah kita membahas tafsir dari surah Al-Mu'minun. Tafsir dari surah Al-Mu'minun. Silakan ditampilkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke-73 sampai dengan ayat yang ke-74. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan pada tafsir surah Al-Mu'minun ayat 75 sampai dengan ayat yang ke-77. Barakallahu fikum. Belum bisa ditampilkan ya. Ya, untuk yang pegang mushaf silakan dilihat
ayat 75 sampai dengan ayat yang ke-77. Kita talqin terlebih dahulu. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durril lalajju fi tughyanihim ya'mahun. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Baik, barakallahu fikum. 3 ayat saja dulu. Silakan dibacakan terjemahnya. Barakallahu fikum. Dan sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Dan sungguh kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak mau merendahkan diri. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. Taib, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-75 sampai ayat yang ke-77 ini bercerita tentang sifat keras kepalanya atau kebandelannya manusia secara umum dan khususnya kaum kafir musyrik Quraisy zaman dahulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Barakallahu fikum. Qori'nya enggak ada ya? Siapa qori'? Enggak ada qori'nya. Mau baca? Fadhil. Yang mau baca silakan. Silakan dibaca dari hadza bayanun.
وعنادهم وأنهم إذا أصابهم الضر دعوا الله أن يخفف عنهم ليؤمنوا أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه إن الله إذا كشف الضر عنهم نجوا أي استمروا في طغيانهم يعمهون أي يدولون في كفرهم آئلين mutaraddidin. Cukup. Tayyib, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi di ayat yang ke-75, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Sekiranya atau andai kata kami, kata Allah, kasihani mereka itu dan kami angkat musibah yang menimpa mereka itu, lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Mereka senantiasa terus menerus di dalam keterlaluannya atau melampaui batasnya. Barakallahu fikum. Kita baca tafsirnya, hadza bayanun, ini adalah penjelasan, li syiddati tamarrudihim, kerasnya pembangkangan mereka, wa inadihim, dan kedurhakaan mereka. Jadi ayat yang ke-75 ini menjelaskan bahwasannya orang kafir musyrik Quraisy itu sangat membangkang sekali dan sangat durhaka sekali. Wal'iyadu billah. Wa annahum idza asabahumud durru da'awullaha an yakshifa anhum liyu'minu. Wa annahum, dan bahwasannya mereka, idza asabahumud durru, apabila menimpa kepada mereka itu musibah atau kemudorotan, da'awullah, mereka berdoa kepada Allah, an yakshifa anhum, supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah yang menimpa mereka, liyu'minu, tujuannya supaya mereka beriman. Orang kafir musyrik Quraisy itu dulu itu, mohon maaf, sedikit aneh. Anehnya apa? Mereka kalau ditimpa musibah, mereka itu berdoa kepada Allah. Ya. Jadi kafirnya mereka itu bukan kafir total gitu ya. Kalau kafir sekarang itu ketika ditimpa musibah, ya sudah, tidak ingat Allah. Meskipun ada juga ya orang kafir itu ya di gereja itu ketika gempa menyebut Allah, Allah, itu ada. Orang kafir musyrik Quraisy itu dulu itu kalau ditimpa musibah, mereka da'awullah, mereka berdoa kepada Allah. Jadi mereka itu sebenarnya ketika ditambahi dengan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka sudah baik imannya. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga minta kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Allah sebagai pencipta, tapi mereka di sisi lain mereka masih nyembah berhala. Tapi kalau mereka kena musibah, itu sesembahan mereka sudah hilang dari ingatan mereka. Mereka murni menyembah dan berdoa hanya kepada Allah. Ini keunikan dari kekufuran orang kafir musyrik
Quraisy dulu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada mereka, itu tujuannya tadi liyu'minu, supaya mereka beriman. Ya, mudah-mudahan nanti harapannya supaya mereka beriman dan keimanannya itu stagnan seperti atau tetap seperti keadaan ketika mereka ditimpa musibah, ikhlas. Ya. Au ibtalahum bidzalika liyarji'u ilaihi. Au ibtalahum, atau Allah menguji mereka itu bidzalika, dengan ujian tersebut, liyarji'u ilaihi, supaya mereka kembali kepada Allah. Di Allah itu kasihan sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sayang sebenarnya kepada manusia secara umum, dan kepada orang kafir itu diberi kesempatan supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang terbukti. Jadi orang kafir musyrik Quraisy itu ketika ditimpa musibah, mereka itu kembali kepada Allah, langsung ingat Allah dan murni ikhlas. Jadi sudah nggak ada itu Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu sudah tidak ada. Di pikiran mereka itu hanya ada Allah. Ya. Innallaha idza kashafa ad-durru anhum lajju. Namun apa? Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, idza kashafa ad-durru atau idza kashafa ad-durra, apabila Allah telah mengangkat mudarat tersebut atau musibah tersebut, lajju, mereka terus menerus, ay istamarru fi tughyanihim ya'mahun, malah mereka terus menerus fi tughyanihim, di dalam sikap melampaui batas atau sikap keterlaluan mereka itu, ya'mahun, mereka terombang-ambing. Jadi ketika kena musibah mereka ingat Allah. Ketika mereka kena musibah mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi ketika sudah Allah singkap, Allah angkat musibah tersebut, laju, mereka malah istamarru, yakni terus di dalam apa? Sikap melampaui batas mereka atau kesesatan mereka atau kekufuran mereka. Jadi mereka itu ya tidak mau bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kena musibah saja mereka ingat kepada Allah. Tapi ketika musibah tersebut sudah Allah angkat, malah mereka terus menerus di dalam kekufurannya. Ay yajuluna fi kufrihim, mereka terus berjalan di dalam kekufuran mereka. Hairina mutaraddidin, mereka bingung dan mereka berjalan mutaraddidin, tanpa arah. Padahal sudah apa istilahnya, sudah nyata mereka rasakan sendiri, mereka terkena musibah. Ketika mereka terkena musibah mereka ikhlas, mereka berdoa benar-benar kepada Allah, mereka kembali kepada Allah, mereka seketika itu ingat kepada Allah. Kenapa kok setelah diangkat musibah tersebut mereka kok malah lanjut di dalam kekufurannya? Harapannya Allah itu ya, harapannya supaya mereka itu yu'minu tadi, beriman, sudah kembali kepada Allah, sudah tidak balik lagi ke kekufuran mereka. Itu harapannya. Tapi mereka malah tadi laju atau istamarru, terus di dalam kekufurannya. Baik, silakan dilanjutkan. Kama Allahu halahum inda rukubil fulki wa annahum yad'una mukhlishina lahu-d-din wa yasawna ma yushrikuna bihi wa lamma ja'u idza yad'una fil ardi bisyirki wa ghayrihi. Baik, cukup. Kama dzakarallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan halahum, tentang keadaan mereka itu, inda rukubil fulki, ketika mereka itu menaiki kapal. Jadi orang kafir musyrik Quraisy itu kalau menaiki kapal ya, dan kapalnya itu terombang-ambing ya, oleh ombak, kemudian ada angin yang kencang, kemudian mereka hampir terjatuh, mereka bingung, mereka itu apa?
mereka yad'unahu mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Ini keunikan orang kafir musyrik Quraisy dulu. Ya. Jadi mereka itu ketika ditimpa, yakni terombang-ambingnya mereka di atas kapal, mereka langsung ingat kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, selamatkan kami. Mereka ikhlas, sudah hilang itu semua apa? Semua sekutu-sekutunya, sekutu-sekutu bagi Allah. Hilang semua patung-patung yang mereka puja itu. Mereka ikhlas hanya kepada Allah saja. Wa yansawna ma yusyrikuna bihi, dan mereka lupa. Wa yansawna, dan mereka lupa ma yusyrikuna bihi, terhadap apa yang mereka bersekutu padanya. Mereka menyekutukan Allah dengan Lata, mereka menyekutukan Allah dengan Uzza, mereka menyekutukan Allah dengan Hubal, mereka menyekutukan Allah dengan patung-patung yang mereka buat. Itu lupa seketika itu. Ketika mereka di atas tadi, di atas kapal yang terombang-ambing tadi, lupa, ya, lupa dengan sekutu bagi Allah. Ya. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bisyirki wa ghairi. Falamma, maka ketika anjahum, Allah selamatkan mereka, idahum, tiba-tiba mereka itu yabghuna, menjadi orang yang yabghun, zalim, fil ardi, di muka bumi ini, bisyirki, dengan melakukan kesyirikan, wa ghairihi, dan selainnya. Ini adalah sifatnya orang kafir musyrik Quraisy. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Jadi ketika kena musibah, ikhlas kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, lupa semuanya kepada sekutu bagi Allah itu, lupa sama berhala-berhalanya. Kalau orang sekarang itu ya lupa sama kerisnya, lupa sama kuburannya, lupa sama pohonnya, lupa sama akiknya, wis sekutu-sekutunya ditinggalkan semua. Sekutu-sekutu bagi Allah ditinggalkan semua. Ingat Allah, Allah. Tapi ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balik lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat orang-orang kafir musyrik Quraisy dulu. Ya. Baik, selanjutnya dibaca. Walaqad akhadnahum bil adabi qala mufassiruna al-murad bidzalika al-jur'u alladhi asabahum sab'a sinin wa anna Allah ta'ala bidzalika yanzilu ilayhi bil-birri was-islami falam yanja' fihi wala najah. Baik, cukup. Pada ayat selanjutnya, yakni ayat yang ke-76, walaqad akhadnahum bil adzab, dan sungguh kami timpakan kepada mereka itu azab. Qala al mufassirun, para mufassir, para ahli tafsir itu menafsirkan al muradu bidzalika, yang dimaksud dengan hal tersebut, maksudnya yang dimaksud dengan al-azab, azab di situ adalah al-ju', kelaparan, alladzi asabahum, yang menimpa mereka itu sab'a sinin, selama 7 tahun. Jadi orang kafir musyrik Quraisy itu dulu pernah ditimpa kelaparan selama 7 tahun. Ya. Dijelaskan oleh mu'arrikh, para ahli sejarah, terjadi sekitar tahun ke-7 kenabian, ya, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul. 7 tahun setelah itu mereka ditimpa kelaparan. 7 tahun ditimpa azab berupa apa? Al-ju',
berupa al-ju'ul ladzi asabahum sab'a sinin. Mereka ditimpa kelaparan selama 7 tahun. Hampir sama dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihis salam. Ya. Jadi ditimpa ya pada yakni kaumnya itu 7 tahun kelaparan. Paceklik. Wa annallaha ibtalahum bidzalik, dan Allah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan hal tersebut. Liyarji'u ilaihi bidzulli wal istislam. Tujuannya apa? Liyarji'u ilaihi, supaya mereka itu kembali kepada Allah. Bidzulli, dengan menghinakan diri, wal istislami, dan penuh rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya Allah uji mereka itu supaya mereka kembali kepada Allah. Allah kasih musibah berupa apa? Berupa kelaparan supaya mereka kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Ya. Falam yanja' fihim, ternyata lam yanja' fihim, kejadian tersebut atau kelaparan tersebut, lam yanja' fihim, tidak membawa pengaruh kepada mereka. Wala najaha minhum ahadun, dan tidak ada hasil dari kelaparan tersebut itu terhadap mereka. Maksudnya mereka tidak, yakni tidak malah bertaubat kepada Allah, malah mereka terus di dalam yakni kekufurannya. Selanjutnya, Amastakanu li rabbihim ay qadaru wa dallu wa ma yatadarrarun ilaihi bal marra alaihim dhalika thumma zala ka'annahum lam yazalu fi wajhihim wa kufrihim walakin wara'ahum al-'adhab alladhi la yuraddu wa huwa qawluhu hatta la fatahna 'alaihim baban la 'adabin shadid kaqatli yawm badr wa ghayrihi ilahun fihi mublisun ayisuna min kulli khairin wa hadarun syarr wa asbab فَنَحْضَرُ الشَّرَّ وَأَسْبَابُهُ فَلْيَحْذَرُوا قَبْلَ نُزُولِ عَذَابِ اللَّهِ الشَّدِيدِ الَّذِي لَا يُرَدُّ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْعَذَابِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَقْلَعَ عَنْهُمْ الْعُقُوبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي يُؤَدِّبُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ قال تعالى فيها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Cukup, barakallahu fikum. Famastakanu li rabbihim, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka. Ay khada'u wa dhallu, mereka tidak merendahkan diri, tidak khada'. Khada' itu khada', ya, khada' itu merendahkan diri. Wa dhallu, dan mereka tidak menghinakan diri di hadapan Allah. Setelah mereka ditimpa azab berupa kelaparan selama 7 tahun, mereka tidak malah tunduk kepada Allah, mereka tidak malah merendahkan diri di hadapan Allah, mereka tidak malah menghinakan diri di hadapan Allah. Wa ma yatadarra'un, dan mereka tidak tadarru'. Tadarru' itu adalah minta dengan kerendahan diri, minta kepada Allah dengan tadarru', dengan kerendahan diri. Mereka malah menyombongkan diri. Mereka wa ma yatadarra'un ilaihi wa yaftaqirun, mereka tidak yaftaqirun, tidak merasa butuh, tidak merasa fakir. Bal marra alaihim dzalik, bahkan kejadian itu telah melewati mereka.
thumma zala, kemudian hilang musibah tersebut, ka'annahu lam yusibahum, keadaan mereka itu seakan-akan lam yusibahum, tidak pernah menimpa kepada mereka apapun. Ya. Lam yazalu fi ghayyihim wa kufrihim, mereka terus menerus fi ghayyihim, di dalam kesesatan mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Jadi musibah itu ya lewat begitu saja, tidak ada perubahan bagi mereka. Walakinna wara'ahumul adzabul ladzi la yuraddu, akan tetapi di belakang mereka itu ada azab yang tidak bisa mereka tolak. Wa huwa qauluhu, seperti firman Allah, hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadid, sehingga apabila kami bukakan atas mereka itu pintu azab yang keras, berupa apa? Kal qatli, seperti pembunuhan atau peperangan yauma badrin, pada perang Badar, wa ghairihi, dan selainnya, yang mana jelas-jelas pada perang Badar mereka kalah telak, padahal pasukan mereka sekitar 1000, pasukan kaum muslimin sekitar 300, mereka banyak yang terbunuh. Ini adalah kekalahan telak bagi mereka. Ini musibah besar bagi mereka. Sebenarnya menjadi apa? Istilahnya menjadi pelajaran bagi mereka. Ya. Tapi ketika mereka kalah, idzahum mublisun, seketika itu mereka mublisun, mereka putus asa. Ayisuna min kulli khairin, mereka putus asa min kulli khairin, dari semua kebaikan. Qad hadarahum asyarru wa asbabuhu, telah datang kepada mereka itu asyarru, segala keburukan, wa asbabuhu, dan sebab-sebabnya. Falyahdharu qabla nuzuli adzabillahi syadid, maka hendaknya mereka berhati-hati sebelum datangnya azab Allah yang keras, alladzi la yuraddu, yang tidak bisa mereka tolak. Bi khilafi mujarradil azab, berbeda dengan azab yang mereka dapatkan saat itu. Maksudnya apa? Ketika mereka kalah di perang Badar, itu azab di dunia, tapi mereka tidak akan pernah bisa menolak dari azab yang menimpa mereka nanti di akhirat. Makanya diingatkan di sini, falyahdharu qabla nuzuli adzabillahi syadid, fa innahu rubbama uqli'a anhum kal uqubati ad-dunyawiyyati allati yu'addibullah biha ibadahu. Karena sesungguhnya azab di dunia itu uqli'a anhum, ya, rubbama uqli'a anhum, terkadang Allah angkat, Allah cabut dari mereka. Ya, seperti tadi kelaparan 7 tahun, setelah 7 tahun Allah angkat. Kekalahan perang Badar, setelah itu Allah angkat. Ya, ketika perang Uhud mereka sempat merasa di atas angin. Ya. Terkadang apa namanya azab di dunia itu ya Allah angkat, tapi mereka tidak bisa pernah merasa selamat dengan azab Allah di akhirat. Yang mana kal uqubati dunyawiyati allati yu'addibullah biha ibadah, hukuman-hukuman Allah yang sifatnya duniawi itu, allati yu'addibullah biha ibadah, yang mana Allah hendak mendidik mereka itu, yakni hamba-hambanya itu, dengan azab tadi itu. Yu'addibullah, Allah ingin mentakdib, mendidik dengan azab tersebut. Ya, mudah-mudahan yakni hamba-hambanya ini kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Tapi iwadal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau di akhirat sudah tidak ada takdib lagi. Tidak ada Allah ingin mengajarkan adab atau mengajarkan atau mendidik mereka untuk beriman, tidak. Kalau sudah di akhirat, sudah
diazab di neraka, ya sudah, itu azab yang sebenarnya. Tidak ada ya takdib, didikan lagi. Ya, takdib itu, didikan itu hanya di dunia, ya. Dikenai musibah supaya mereka kembali kepada Allah. Itu takdib di dunia. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fiha tentangnya, zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka itu, atau membuat jera kepada mereka itu, alladzi amilu, ba'dalladzi amilu, terhadap apa yang telah mereka kerjakan, la'allahum yarji'un. Tujuannya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah. Banyak musibah terjadi di daratan, banyak musibah terjadi di lautan. Itu karena apa? Ulah aidin nas, tangan manusia sendiri. Ya. Kemudian ya, setelah hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada mereka karena sebab ulah tangan mereka sendiri. Jadi akibat dari ulah tangan mereka sendiri, Allah Subhanahu wa taala timpakan azab, yang mana tujuannya supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab itu tujuannya supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Itu di dunia. Jadi ketika kita di dunia ini masih ada kesempatan. Ketika ada azab, kita kembali kepada Allah. Ya, bagi orang kafir kita kembali kepada Allah maksudnya ya, masuk Islam. Ya, beriman kepada Allah. Bagi orang yang beriman, ketika ditimpa musibah, kembali kepada Allah, maksudnya bertaubat, beristighfar kepada Allah, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja dulu. Kurang berapa menit? 3 menit. Baik, mungkin lanjut tanya jawab nanti kalau waktunya tidak cukup setelah adzan. Fadhal, mungkin ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Nah, tadi di awal Ustaz menafsirkan tentang orang kafir Quraisy yang kena musibah, yang terobak ambil di laut, mereka tetap ingat Allah. Sedangkan yang kafir Quraisy setelahnya itu kena azab 7 tahun paceklik, tetapi mereka tidak ingat Allah. Tolong dijelaskan Ustaz, kenapa ada perbedaan? Taib, barakallahu fikum. Sebenarnya tidak ada perbedaan, cuma kalimatnya tadi ada yang belum dijelaskan waktu paceklik. Taib. Jadi yang berkenaan dengan ketika mereka fil fulki, ketika mereka ada di atas bahtera, ya, di atas perahu atau kapal, fil bahri, di lautan, mereka itu da'awullah mukhlishina lahuddin, mereka langsung berdoa kepada Allah dengan ikhlas, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Dan mereka yansauna ya bima yusyrikuna bihi, mereka lupa seketika itu dengan yang selama ini mereka berbuat syirik atau menyekutukan Allah, lupa kepada patung-patungnya seketika itu. Ya, jadi seketika itu mereka hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkenaan dengan mereka ditimpa al-ju', yakni ad-durru, di situ dikatakan mufassir dengan al-ju', kelaparan selama 7 tahun yang menimpa kafir musyrik Quraisy, dikatakan di situ laju atau istamarru fi tughyanihim. Mereka malah terus menerus di dalam apa? Keterlaluan atau melampaui batas mereka atau kekufuran mereka. Di situ seakan-akan selama 7 tahun itu mereka itu terus kufur. Nah, barakallahu fikum.
seakan-akan ada kontradiksi, ya, ketika mereka kena musibah, yakni di atas kapal, terombang-ambing di atas kapal, mereka ingat kepada Allah. Tapi ketika mereka ditimpa paceklik, kok seakan-akan berdasarkan tafsir tadi, seakan-akan mereka kok tidak ingat Allah. Karena apa tadi dikatakan laju, mereka terus menerus fituya nihim. Tabarakallahu fikum. Mereka ingat Allah. Jadi ketika mereka ditimpa kelaparan, mereka ingat Allah. Tapi ketika mereka diselamatkan dari kelaparan tersebut, ya, seakan-akan tadi kelaparan itu lewat begitu saja, ya. Jadi seakan-akan mereka tidak pernah kena musibah sama sekali, seperti itu. Jadi tadi dijelaskan seakan-akan musibah itu lewat begitu saja setelah Allah angkat kelaparan tersebut. Jadi setelah Allah angkat kelaparan tersebut, jadi ka'annahum lam yusibhum, seakan-akan mereka itu tidak pernah kena musibah sama sekali. Jadi ketika mereka 7 tahun itu, ya mereka ingat Allah, terkadang ya lupa, ingat Allah ya kadang lupa, tapi tidak menjadikan mereka beriman. Ya ingat Allahnya sekedar ingat Allah, tapi tidak menjadikan mereka beriman. Ini terjadi sekitar tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadikan mereka beriman. Jadi tidak ada yang beriman karena kelaparan itu, tidak ada. Jadi itu maksudnya. Barakallahu fikum. Nanti pertanyaan selanjutnya setelah adzan. Diadzani dulu. Barakallahu fikum. Monggo selanjutnya. Saya sebagai kaum muslimin di tahun-tahun sekarang, saya juga ada ke-20-an, ketika saya bicara sama mereka, mengatakan bahwa tabung mereka itu ketika ada kasus mereka melakukan macam sedekah. Nah, nggak tahu ditujukan kepada siapa, katanya ditujukan kepada orang, ya mungkin ditujukan kepada Allah atau gimana, saya nggak tahu. Yang pasti pada itu mereka melakukan sedekah. Sehingga saya kayaknya bukan kepada Allah, mungkin nggak ada tuntutan ya, karena mereka tidak mengatakan demikian. Mereka mengatakan kepada sedekah yang menguasai wilayah itu atau yang menguasai mungkin misalnya daerah gunung atau hutan atau apa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana, karena mereka mengatakan mereka sudah mencoba berdoa kepada Allah, tapi mereka merasa kok nggak ada hasilnya. Satu, yang kemudian akhirnya mereka melakukan itu. Dan bagaimana menjelaskan kepada mereka tentang bahwa itu adalah merupakan syirik. Dan kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana status keimanan orang yang melakukan hal demikian? Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika ketika kita tertimpa musibah, lalu kita kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan salah satunya adalah kita memperbanyak bersedekah, ya, maka ini adalah satu yang bagus. Kalau kita kembali kepada Allah, ya kita tingkatkan sholat kita tingkatkan amal salih lainnya, dan kita tingkatkan sedekah kita, tingkatkan taubat kita, istighfar kita, maka itu menjadi sebab, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah tersebut, ujian tersebut, ya. Karena ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, ya, berdasarkan keumuman ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah itu adalah menjalankan segala perintah Allah, ya, semua, bukan hanya sedekah saja, ya. Nah, jadi ketika kita memperbaiki semua amal soleh, termasuk di dalamnya adalah
yang harta yang kita tahan kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya, maka ini adalah bentuk ketakwaan, dan insya Allah yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Ini benar, tapi dari konteks pertanyaan tadi itu mengarah kepada satu kesyirikan, yakni dia bersedekah tapi sedekahnya ditaruh di gunung, ya sedekah bumi. Dia sedekah tapi sedekahnya ditaruh di laut. Bukan bersedekah kepada orang miskin, bukan bersedekah kepada anak yatim, bukan bersedekah kepada du'afa, malah sedekahnya ke gunung, sedekahnya kepada penunggu di laut tersebut, sedekahnya kepada penunggu di daerah tersebut. Ini apa bedanya dengan yakni apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu? Jadi orang-orang jahiliyah dahulu itu sama, ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, itu di dalam surah Al-Jin. Bahwasanya ada sekelompok laki-laki rombongan lewat di satu tempat, ya'udzuuna birijalin minal insi, karena takut tempat tersebut dianggap angker atau apa, mereka minta perlindungan kepada jin yang ada di situ. Mereka mempersembahkan sesuatu, mereka minta perlindungan kepada jin yang ada di situ, ya, penunggunya lah istilahnya. Tapi apa, fazaduhum rahaqa, yang ada malah mereka tambah sesat, ya. Mereka tambah yakni tambah terjerembab dalam kesalahan, ya. Jadi yang dilakukan oleh mungkin ya saudara-saudara kita, ya, yang muslim ini ada suatu kesyirikan yang harus kita luruskan, yang harus diberikan pemahaman, ya. Ini sebenarnya di masa kita yang sekarang ini sudah canggih, sudah modern, sudah sudah tidak seperti zaman dahulu lagi yang primitif, yang dulu itu orang gampang dibodoh-bodohin. Orang sekarang cerdas-cerdas. Harusnya praktek seperti ini sebenarnya sudah tidak ada, harusnya. Karena orang-orang sekarang ini cerdas-cerdas, pintar-pintar. Semuanya itu dipikir apakah yang saya lakukan ini masuk akal apakah tidak. Tapi ternyata yang mempraktekkan seperti ini bukan orang bodoh, ya. Orang-orang yang katanya pinter juga sama, ya. Akhirnya yang bawah ikut, ya. Maka orang-orang seperti ini ya harus diberikan penjelasan terlebih dahulu, diberikan keterangan, diberikan penjelasan. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana statusnya keimanan orang yang, ya, orang muslim yang melakukan praktek kesyirikan seperti ini, ya, seperti mempersembahkan kepala kerbau di laut, ya kita katakan dia telah melakukan kesyirikan, dan ini adalah asyirkul akbar, syirik yang besar, syirik yang menyebabkan pelakunya batal keislamannya secara praktek, ya, secara praktek. Maka ini dampaknya besar, ya, dampaknya besar, ya. Ya kita katakan apa adanya, bahwasanya praktek seperti itu, ya, termasuk min nawaqidil Islam, dari pembatal keislaman seseorang, ya. Maka dia harus, ya, kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah, dan, ya, dia perbaiki syahadatnya, dia syahadat lagi, ya. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan hanya di lisan, tapi dia benar-benar, ya, mewujudkan syahadatnya tersebut, ya, benar-benar la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dia tidak meminta kepada selain Allah, ya. Jadi dia perbaiki syahadatnya kembali, dia perbaiki syahadatnya kembali dengan konsekuensinya tersebut. Barakallahu fikum.
Ada lagi? Mungkin pertanyaannya ada kaitannya dengan Pak Ketua tadi, bagaimana nasihatnya bagi kami di masyarakat itu masih banyak tersebar tidak ikut-ikutan, tapi meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu benar-benar nyata, benar-benar terbukti gitu. Contoh. Ya, seperti yang dilakukan dikatakan tadi, ada musibah kemudian mereka melakukan itu, dan banyak orang yang yakin bahwa itu benar itu juga. Barakallahu fikum. Ya. Ini adalah musibah di atas musibah ya. Musibah di atas musibah. Kenapa? Musibah, dia sudah terkena musibah. Jadi musibah pertama dia terkena musibah, tujuannya supaya dia kembali kepada Allah. Tapi dia menyikapi musibah yang pertama tadi itu dengan satu yang salah, sehingga dia mendapatkan musibah berikutnya, yakni berupa kekufuran tadi, berupa kesyirikan tadi. Jadi dia menghadapi musibah yang menimpa mereka itu dengan cara tadi, ya, mereka nyembelih kepala kerbau, ya, dia nyembelih kerbau, kemudian kepalanya dipersembahkan untuk penunggu, dan ternyata berhenti musibahnya, ya kan? Betul berhenti. Nah, itu adalah musibah di atas musibah. Karena apa? Allah membiarkan ya, kekufuran mereka itu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah malah biarkan mereka berpaling. Ini adalah musibah di atas musibah. Ya. Jadi bukan berarti setelah hilang atau terangkatnya musibah tersebut dengan cara yang salah tadi itu selesai masalahnya, bukan. Ini malah musibah yang besar bagi mereka, karena mereka akhirnya punya keyakinan yang salah. Akhirnya setelah itu ada musibah lagi, mereka sikapi dengan cara yang salah lagi. Kita masih ingat dulu itu di Lumpur Lapindo itu ya, itu sudah berapa kepala sapi itu dilempar ke situ. Ada yang melempar sekedar melempar bunga, ada yang melempar kepala kerbau, ada. Itu. Tapi ya alhamdulillah oleh Allah ndak ditutup. Kalau seandainya ditutup itu setelah dilempar kepala kerbau, akhirnya mereka tambah kufur ya. Mereka punya keyakinan, akhirnya punya keyakinan bahwasanya setelah ya, mereka melakukan ritual seperti itu, mereka akan selamat ya. Tapi di tempat lain dengan musibah yang lain bisa jadi Allah ya membiarkan apa? Mereka itu namanya apa? Istidraj. Ya. Allah biarkan kekufuran mereka itu, mereka berada di dalam kenikmatan mereka itu. Ya. Ini adalah istidraj. Hati barakallahu fikum. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi dijelaskan tentang kekufuran dosa. Yang saya tanyakan itu apa bedanya kekufuran bagi orang mukmin dan kufurnya bagi mereka orang kafir? Apakah dosanya itu sama-sama besarnya? Barakallahu fikum. Kekufuran. Apa bedanya kekufurannya yang dilakukan oleh orang kafir dengan kekufurannya yang dilakukan oleh orang mukmin? Barakallahu fikum.
sebenarnya bukan masalah siapa yang melakukan kekufurannya tersebut, tapi kekufuran itu memang ada dua. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ada kufur yang besar, ya, menyembah selain Allah, beriman kepada selain Allah, ya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada kitab-kitab, itu adalah orang yang kufur, ya, kufur akbar. Ada kufur asghar. Semua kufur asghar itu adalah semua yang menyalahi iman. Semua yang menyalahi iman. Yang menyalahi iman yang itu dosa. Maka ada istilah kufur nikmat. Itu kufur asghar. Suami sudah bekerja untuk istri, istri tidak mau bersyukur, itu namanya kufur nikmat. Itu kufur asghar, itu bukan kafir istri kita itu, ya. Itu kufur asghar, ya. Ketika seseorang melakukan dosa, itu dia telah, ketika seseorang itu diberikan nikmat kepadanya, namun dia malah bermaksiat kepada Allah, dia telah kufur terhadap nikmat Allah. Itu namanya kufur asghar. Dia telah, ya, mengingkari nikmat Allah, tapi dia tidak keluar dari Islam. Beda dengan kufur akbar tadi itu. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman dan seterusnya, ya. Jadi semua dosa yang menyalahi iman itu kufur asghar. Dia bermaksiat itu kufur asghar. Kufur asghar. Selain syirik itu kufur asghar. Ya, semua kemaksiatan itu adalah kekufuran, anak dari kekufuran. Ya. Anak dari kekufuran. Lah, orang muslim sendiri kalau melakukan kekufuran yang sifatnya kufur akbar tadi, maka dia telah keluar dari Islam. Jadi bukan masalah dia muslim ataukah kafir. Ketika orang muslim sendiri tapi melakukan kufur akbar, ya, dia umpamanya tidak beriman kepada, ya, takdir, dia telah keluar dari Islam. Ada orang Islam tapi tidak beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk, dia telah kufur, ya. Dia telah kafir, dia sudah keluar dari Islam. Ada orang muslim hanya percaya kepada Allah saja, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada kitab-kitab. Dia telah kafir, dia telah kufur akbar. Tapi ketika ada orang beriman, dia melakukan dosa, dia telah melakukan kufur asghar yang tidak mengeluarkan dari, ya, dari Islam. Jadi kufur itu terbagi menjadi dua, kufur akbar dan kufur asghar, ya. Kufur akbar dan kufur asghar, ya. Ini yang juga banyak disalahfahami oleh orang-orang Khawarij, ya, yang menghukumi pelaku pembunuhan itu kufur, ya. Karena ada hadis bahwa qitaluhum kufrun, membunuh, ya, membunuh seorang muslim itu kufrun, disebutkan oleh Nabi di dalam, ya, hadis itu, wa qitaluhum kufrun, ya. Padahal kufrun di situ adalah kufrun asghar, ya. Kufur yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi kata orang Khawarij itu sudah kafir, itu orang membunuh itu kafir. Jadi pelaku dosa besar itu kafir, ya, karena apa? Karena memahami ayat dan hadis itu dengan cara yang salah. Jadi kufur, banyak kalimat-kalimat kufur, ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu. Tapi tidak semua kufrun di situ adalah kufur akbar, tapi kufur asghar, ya. Salah satunya ya tadi. Terus juga perempuan itu kufur terhadap suaminya, itu bukan kafir keluar dari Islam, tapi dia apa? Tidak, tapi dia tidak apa?
tidak mau mensyukuri, ya, tidak mau mensyukuri pemberian suaminya, bukan kufur keluar dari apa? Islam. Barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup? Monggo. Cukup, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.